BTTH Kaisar Api, episode 224. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Zhong Tianhong, putra ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, di medan perang Shengyan. Langsung pergi ke Istana Api Suci. Di medan perang Api Suci ini, kita sudah familiar dengan rute-rute spesifiknya, tapi medannya begitu kompleks. Jika ada ahli lain yang tidak tahu rutenya, mereka akan kehilangan banyak waktu. Pakaian abu-abu Datian Zongtian sedikit berkibar. Lalu, ia menatap ke kedalaman dan berkata, "Dengan begitu, Tanah Api Suci menjadi milik kita." Tianhong tersenyum tipis mendengar kata-kata itu. Di antara orang-orang di paviliun pembakaran dupa, sepertinya aku mencium bau napas Yanqi. Tak lama kemudian, Tianhong tiba-tiba bersuara. Itu sebenarnya permainan catur. Ada sesuatu yang Yanqi butuhkan dalam kompetisi sekte, jadi dia harus datang. Namun, dia meremehkan kemampuan Raja dan Iblis Darah. Kali ini, sejak dia memutuskan untuk masuk, ajalnya sudah ditentukan. Ketika Tiangan mendengar Yanqi, suaranya tertahan. Terdengar sedikit tawa. Apa yang terjadi padanya, Yanqi? Tianhong dan beberapa murid lain dari keluarga kerajaan Xuanling bisa dianggap sebagai murid inti keluarga kerajaan Xuanling, tetapi mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Cepat atau lambat kau akan tahu. Ayo pergi ke Istana Api Suci untuk menunggu mereka dulu. Dengan Yanqi yang memimpin tim, saya khawatir mereka akan bertemu kita terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat mereka merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Tian Gan tersenyum. Ngomong-ngomong, kakak tertua, kali ini dalam kompetisi sekte, rajaku meminta kita untuk mengambil kembali jasad Yintong, kata Tianhong seolah teringat sesuatu. Hahaha, tubuh Yintong punya kegunaan yang lebih baik. Dan dengan kepergian Tianhong, Tiangan tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, kau sama hebatnya dengan Yintong saat itu, tapi keputusan terbodohmu adalah melawan Kaisar Xuanling kita. Semoga kau tidak terkejut saat melihat Yintong. Sudut mulut Tian Gan menunjukkan sedikit kedengkian, lalu suaranya lenyap begitu saja, dan ia langsung terbang ke kedalaman medan perang. Ketika murid-murid lain dari keluarga kerajaan Xuanling melihat ini, mereka menggelengkan kepala dengan bingung dan mengikutinya. Medan perang Api Suci ini sungguh mengerikan. Di bawah kepemimpinan Yanqi, Xiaoyan dan kelompoknya perlahan bergerak menuju bagian terdalam. Meskipun mereka menghindari banyak bahaya di sepanjang jalan, hal itu juga membuka mata semua orang. Medan perang Api Suci ini memang penuh dengan krisis. Waspadalah, kita hampir sampai di Istana Api Suci. Setelah beberapa saat, ketika aura di sekitarnya menjadi sangat lemah, Yanqi berbicara. Dan saat Yanqi membuka mulutnya, tidak jauh dari tanah tandus, sebuah istana besar berdiri hidup dan lapar. Istana besar itu ditutupi dengan lapisan cahaya cian, menjulang, dan jika bukan karena pembukaan Yanqi, saya khawatir semua orang akan dengan mudah mengabaikannya. Apakah itu Api Suci? Dan ketika Xiaoyan melihat istana besar itu, ada aura yang sangat panas dari hati api Tianyan di tubuhnya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang ada di dalam istana besar itu. Sangat mengkhawatirkan. Hati-hati, aku tidak melihat aura lain di sepanjang jalan. Sepertinya aura jahat itu seharusnya berada di Istana Api Suci bersama Api Suci, kata Yanqi Zaidu. Aku ingat kakak senior pertama Yintong bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan keluarga kerajaan Xuanling di Aula Api Suci, dan akhirnya berita kejatuhannya tersebar, tetapi keluarga kerajaan Xuanling keluar dengan selamat. Ini keterlaluan, ini tidak masuk akal. Sambil menatap istana yang megah, Mu Tianyuan, kakak laki-laki Tiandian, menggelengkan kepalanya perlahan. Di istana ini, aku khawatir itu tidak mudah. Xiaoyi juga berbicara dengan lembut. Ayo pergi. Melihat beberapa orang di sekitarnya waspada, sosok Yanqi melesat pergi, lalu berjalan langsung menuju istana besar itu. Dan saat Yanqi dan kelompoknya bergerak, ruang di belakang mereka juga sedikit bergetar, dan aura jahat muncul, menatap mereka. Jelaslah mereka adalah orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Puff, puff. Xiaoyan dan kelompoknya baru saja menginjakkan kaki beberapa ratus meter dari istana besar itu, dan tiba-tiba, di daratan, potongan-potongan pemandangan yang semarak perlahan muncul. Istana yang misterius, terlalu ramai di sekitar istana ini, dan beberapa ratus meter dari istana, sama sekali tidak ada kehidupan. Apa-apaan ini? Mata Xiaoyan sangat tajam, menatap hutan rimbun di sekitar istana, ia tak tahan. Kata Live,
Misteri ini mungkin ada di Istana Api Suci. Ayo pergi. Ujung jalan setapak hutan ini adalah pintu masuk ke Istana Api Suci. Suara Yanci penuh dengan makna yang dalam. Wow, rombongan itu berjalan dengan hati-hati dan waspada di jalan setapak hutan, tetapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung hutan. Istana yang luar biasa, Xiao Yi tak dapat menahan diri untuk berkata. Saat ini, mereka melewati jalan setapak hutan, dan di depan mereka berdiri sebuah gerbang istana biru yang besar. Gerbang raksasa ini, aku khawatir hanya dengan kekuatan kasar tidak akan bisa membukanya. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki ketiganya, dan menemukan bahwa begitu kekuatan jiwanya menyentuh gerbang raksasa itu, gerbang itu akan menghilang tanpa jejak. Awalnya, aku hanya datang ke gerbang raksasa ini dan pergi begitu saja, jadi aku tidak tahu mekanisme apa yang ada di Istana Api Suci ini. Saat itu, Yanci menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lihat, sepertinya ada dua orang di pintu masuk gerbang biru raksasa ini." Dan tepat ketika semua orang sedang memikirkan cara membuka Istana Api Suci, suara lembut Mu Yingying terdengar perlahan. "Kita tentu tahu ada dua orang seperti penjaga di sini, tapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah membuka gerbang raksasa itu." "Tunggu, penjaga." Xiao Yi baru saja ingin membantah perkataan Mu Yingying, tetapi ia ragu ketika melihat Mu Yingying menatap kedua penjaga di gerbang biru raksasa itu. Penjaga ini punya misteri lain. Dan Xiao Yan juga punya mata tajam. Ketika Mu Yingying menunjuk seperti ini, dia langsung tahu kebenarannya. "Kalian mundur dulu, aku akan melihatnya." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan api suci langsung muncul, lalu dia berjalan menuju dua penjaga di gerbang biru raksasa itu. Kedua penjaga itu tingginya hampir sama dengan Xiao Yan, tetapi dengan patung biru di sekujur tubuh mereka, semua orang tahu bahwa itu adalah patung. Mata Xiao Yan mengamati dari jarak sedekat itu, ditambah dengan kekuatan jiwanya yang besar, wajar saja jika ia menyadari bahwa kedua penjaga itu memiliki mata yang berbeda. "Coba saja." Xiao Yan pun tak ragu, ia mengangkat telapak tangannya dan menusukkan tusukan ke arah pupil batu kedua penjaga itu secara bersamaan. "Tidak bagus, jangan gerakkan matanya." Sesaat kemudian, api merah menyala yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Yanci, lalu berteriak langsung kepada Xiao Yan seolah-olah dia tahu sesuatu. Saat suara Yanci baru saja selesai, jari-jari Xiao Yan pun perlahan menyentuh bola batu kedua pengawal itu, kemudian kedua suara itu meledak dengan maksud yang mengagetkan dan mengerikan. "Penghancur kuil, matilah." "Tidak, kembalilah." Xiao Yi juga menyadari kekuatan asal-usul pada penjaga yang tiba-tiba terbangun, dan tak dapat menahan diri untuk berkata. Boom! Kedua penjaga itu diselimuti pecahan batu, tampak sangat kokoh, bahkan dengan baju besi batu sekalipun. Ada aura ganas yang tak biasa terpancar di pupil mereka, dan sesekali akan muncul jejak gas hitam jahat. Tubuh abadi. Jarak antara Xiao Yan dan kedua patung batu itu sangat dekat. Saat ini, jelas sudah terlambat untuk lari. Dengan tergesa-gesa, Xiao Yan langsung memanggil tubuh abadi, dan tubuh abadi emas langsung mengubah seluruh tubuhnya menjadi emas, mencoba memblokir beberapa serangan dengan bantuan tubuh abadi. Bum bum bum. Detik berikutnya, kedua penjaga itu tersadar, dan langsung menatap Xiao Yan, lalu memukul Xiao Yan langsung dengan tinju mereka tanpa lambaian. Sialan, serangan yang sangat kejam. Xiao Yan terkena hantaman ringan dari kedua penjaga itu, dan ia langsung mundur puluhan langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Warna tubuh abadi di tubuhnya pun ikut menghilang, jelas-jelas disebabkan oleh luka dan serangan tersebut. Semuanya, hati-hati, kedua orang ini sangat kuat. "Saya khawatir kekuatannya setara dengan ahli Dou di tingkat bintang 8, kata Xiao Yan. "Berikan aku salah satunya. Meskipun pesona di sini membatasi kekuatanku, tak apa-apa jika aku menahannya sebentar." Xiao Yi tertawa di sampingnya. "Baiklah." Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. "Yang satu lagi, serahkan pada kami. Ayo kita lakukan, buat keputusan cepat." Mu Tianyuan juga mengangguk dan berkata, dia tahu bahwa api suci tidak bisa diseret keluar, kalau tidak, akan merepotkan untuk menarik kekuatan dari sekte super lainnya. Dan tepat ketika beberapa orang hendak memulai, beberapa sosok tiba-tiba muncul di suatu tempat yang sangat tersembunyi di dalam hutan. "Saudaraku, apakah kita akan mengambil tindakan?" tanya Zhong Tianhong yang berusia 3 hari di samping. "Kedua penjaga ini seharusnya terpengaruh oleh aura ras alien, kita tidak terburu-buru. Biarkan Paviliun Fenxiang menderita terlebih dahulu, baru membicarakannya." Di aula api suci, tidak hanya ada api suci, tetapi juga hal-hal lain. Di manakah medan pertempuran yang menentukan?
Setelah Datian Zongtiangan selesai berbicara, ia sedikit bersembunyi di balik aura beberapa orang. Boom, meskipun kedua sosok batu itu sangat kuat, mereka sama sekali tidak memiliki kebijaksanaan. Sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan tirani tubuh mereka untuk melancarkan serangkaian serangan. Ada apa? Xiaoyan terus menangani patung batu itu, tetapi mendapati bahwa penjaga patung batu itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan pupil matanya juga memancarkan jejak energi hitam jahat, sangat aneh. Aku khawatir kedua patung batu ini tidak sesederhana itu, kata Yan Qi, yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu, tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Hati-hati, detik berikutnya, kedua sosok batu itu menyerang dengan ganas satu demi satu. Mereka menyerang kerumunan tepat di ujung jari mereka, dan kekuatan mereka tak kalah dari pembangkit tenaga listrik Do di bintang 8. Mundur, melihat serangan sekuat itu, bukan hanya Xiao Yi, tetapi juga Xiaoyan yang tahu bahwa dukungan kuat bukanlah jalan keluar, jadi mereka segera berlari dan terus menghadapinya. Api suci. Saat berikutnya, api 23 warna di tubuh Xiao Yi sedikit menggeliat, dan bahkan api suci kaki di tubuh Xiaoyan dan api suci biru di tubuh Mu Yingying muncul tanpa peringatan. Kedua penjaga patung batu itu mungkin juga terkikis oleh aura klan jahat di luar wilayah ini. Saat ini, Xiaoyan berbicara perlahan. Kalau begitu, kekuatan api suci. Ketika melihat warna abu-abu yang tersisa di pupil kedua sosok batu itu telah digantikan oleh energi hitam, Xiaoyan tanpa ragu, dan api kaki tiba-tiba muncul, menyelimuti ruangan dengan erat. Wengom, dengan munculnya kekuatan api suci Xiaoyan, ki hitam muncul di tubuh kedua sosok batu itu, jelas sangat takut pada api Xiaoyan. Sabu-sabu, ketika pupil kedua sosok batu itu berubah menjadi hitam, aura mereka pun mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan kecepatan dan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka melesat langsung ke arah Xiaoyan. Karena intuisi mereka tahu bahwa api di tubuh Xiaoyan cukup untuk membunuh mereka, jadi mereka memilih Xiaoyan sebagai target utama untuk dibunuh tanpa ragu-ragu. Matilah aku. Xiao Yi di sampingnya juga perlahan membungkus tinjunya dengan api 23 warna, lalu sosok itu mengamuk, melesat di depan sosok batu dalam sekejap, dan menghantamkannya dengan pukulan berat. Bang bang bang. Dengan pukulan sekuat itu dari Xiao Yi, batu-batu di patung batu itu hancur berkeping-keping, tampaknya menyebabkan luka fatal. Namun pada saat berikutnya, pecahan batu yang berserakan di tanah justru mengembun ke arah tubuh patung setelah gas hitam muncul pada patung tersebut. Kakak, Seng Yan. Pada saat ini, Xiao Yi juga berteriak keras. Dia tahu patung batu itu sedang mencoba memadatkan batu untuk pertahanan, tetapi Xiao Yi tidak memberinya kesempatan ini. Yan Suci, pergi. Xiao Yan dan Xiao Yi memiliki pemahaman diam-diam yang sangat kuat, jadi meskipun Xiao Yi tidak perlu mengatakannya, Xiao Yan tahu apa yang harus dilakukan. Api kaki itu bagaikan peluru mematikan, langsung menyerang patung batu yang terluka dengan suhu yang membara dan kekuatan untuk memurnikan kejahatan. Wengom-om, dan di bawah serangan api suci Xiaoyan yang dahsyat, bahkan samar-samar memancarkan aura memohon belas kasihan. Sudah terlambat, Xiaoyan tentu saja mengabaikannya, dan terus meningkatkan kekuatan api suci, seolah-olah patung batu yang terluka itu benar-benar terbakar habis. Pada saat ini, sosok batu yang terluka hanya memiliki beberapa batu di tubuhnya, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan api suci Xiaoyan, yang cukup menyedihkan. Sepertinya tidak cukup, Mu Tianyuan menatap patung batu yang terluka dan jatuh tak berdaya, lalu berkata perlahan. Karena berdasarkan pengamatannya, meskipun kekuatan api suci Xiaoyan tidak lemah, kekuatan patung batu ini tidak boleh diremehkan. Dan tepat ketika Xiaoyan mengerutkan kening, api biru tiba-tiba ikut bergabung. Crash! Dan dengan kekuatan dua api suci berwarna kaki dan biru, patung batu yang terluka itu tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan di pupilnya, dan bahkan aura hitam di pupilnya pun ditangkap oleh kedua bunga itu. Kekuatan api suci perlahan-lahan memurnikan. Hancurkan untukku. Saat berikutnya, Xiaoyan merasakan peningkatan kekuatan api suci Mu Yingying, dan segera memperkuat transmisi kekuatan api sucinya, lalu tiba-tiba meminumnya. Begitu suara itu jatuh, patung batu yang terluka itu terbentur beberapa kali dan berubah menjadi bubuk. Dan dengan hancurnya sosok batu itu, Xiaoyan dan yang lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke yang lain, tetapi sebelum Xiaoyan dan yang lainnya siap, yang lain menghilang dalam sekejap, tenang perlahan. Pada saat yang sama, pintu aula api suci yang tertutup rapat terbuka pelan. Sabu, dengan suara ledakan suara, pintu raksasa istana api suci tiba-tiba terbuka pelan. Sungguh kekuatan api yang dahsyat. Sebagai peri api, Xiao Yi secara alami memiliki indera penciuman khusus untuk kekuatan api.
Ketika pintu raksasa itu terbuka, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, kekuatan api itu sungguh luar biasa suci. Rasa, akhirnya kau sampai di tahap ini. Xiaoyan menatap gerbang raksasa yang perlahan terbuka, lalu berkata sambil tersenyum dalam hati, jika dia mendapatkan api suci, dia pasti punya kualifikasi untuk melawan Kaisar Xuanling, dan dia sudah cukup sombong di depan Cailin. Karena istana api suci sudah dibuka, ayo kita masuk dulu. Kalau tidak, akan merepotkan kalau kita menunggu lebih banyak orang datang, kata Yan Qi sambil menatap pintu raksasa yang terbuka di depannya. Pergi. Setelah Yan Qi selesai berbicara, dia langsung berkata kepada orang banyak. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka tenggelam, lalu mengangguk dan perlahan meraung menuju gerbang raksasa. Crash! Tepat ketika semua orang sedang mengayunkan pedang dan bersiap melewati gerbang raksasa untuk masuk, sebuah siklon hitam raksasa tiba-tiba melesat ke arah mereka dari hutan di luar istana api suci. Siapa? Keluar! Melihat ini, Xiao Yi melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan perisai api ki pertempuran yang indah segera muncul, melindungi semua orang. Bang bang bang! Namun tak lama kemudian, siklon hitam dan pertahanan Xiao Yi hancur. Hehe, orang dari paviliun pembakaran dupa itu benar-benar musuh yang jalannya sempit. Tepat ketika serangan kedua jatuh, sesosok yang sangat besar tiba-tiba muncul di jalan setapak di hutan. Pria dari keluarga kerajaan Xuanling. Begitu Mu Tianyuan melihat sekelompok orang ini, pupil matanya mengecil, dan dia menatap pria berpakaian abu-abu di depan dengan kebencian yang luar biasa. Mu Tianyuan, lama tak bertemu. Kekuatanmu masih di alam Kaisar Do Bintang 7. Tidak mungkin, terakhir kali, beberapa orang lolos karena keberuntungan dalam kompetisi sekte. Kuharap kali ini, kau masih beruntung. Keluarga kerajaan Xuanling melirik Mu Tianyuan sekilas dan berkata dengan nada mengejek. Satu sama lain, kamu juga tidak jauh lebih baik. Mu Tianyuan diolok-olok seperti itu, wajahnya langsung berubah jelek. Keluar, aku masih bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kalau tidak, murid-murid hebat paviliun Fenxiangmu kali ini mungkin akan musnah. Suara Tiangan penuh dengan nada menghina, dan dia melirik Xiao Yan. Pada hari-hari awal Do di Bintang 8, kamu berani berpura-pura di depan Tuan Muda. Kurasa kau lelah dan bengkok. Tepat ketika Tiangan sedang berbicara sendiri, Xiao Yi, yang berada di sampingnya, meraung marah. Jangan khawatir, orang ini kuat, tapi belum saatnya kau bertindak. Melihat Xiao Yi yang marah dan malu, Xiao Yan langsung menghentikannya dan berkata, Xiao Yi adalah kartu trufnya sendiri, jadi dia tidak boleh terekspos terlalu dini. Orang ini sangat kuat. Kekuatan Do di Bintang 8 di tahap awal mungkin mendekati batas sungai darah, kata Xiao Yi kepada Xiao Yan dengan suara berat. Apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling? Kamu memang sangat kuat. Namun, kalian keluarga kerajaan Xuanling 2 langit dan 4 langit semuanya jatuh ke tanganku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jangan khawatir, aku akan segera mengirimmu ke bawah untuk bertemu kembali dengan mereka. Xiao Yan, di sisi lain, tersenyum pada Tiangan dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Bajingan kecil, kau sedang mencari mati. Namun setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, raut wajah Tiangan yang biasanya tenang tiba-tiba berubah marah. Bajingan kecil, matilah untukku dan tebuslah kedua saudaraku. Sosok Tiangan melesat tinggi, lalu dengan semburan api di tangannya, ia langsung menyerang Xiao Yan. Trik kecil mengukir serangga, kata Xiao Yan sambil menggelengkan kepala, lalu tubuh abadi yang mempesona muncul. Hanya saja, kali ini tubuh abadi itu diselimuti lapisan kekuatan api suci berwarna kuning kaki. Selain keteguhan tubuh abadi itu sendiri, ia dapat dengan mudah menghentikan serangan batang surgawi. Tubuh seorang kaisar yang bertarung. Siapa lagi yang mau pakai benda ini sekarang? Sambil menyaksikan Tiangan beraksi, tokoh kuat di pihak keluarga kerajaan Xuanling itu menatap tubuh aneh Xiao Yan yang seperti seorang kaisar petarung, dengan bingung. Anak ini, benar-benar ada sesuatu, kata Tiangan perlahan. Sudah terlambat, ayo kita lepaskan saja benda-benda itu. Saat itu tiba, di seluruh sungai darah, kau bisa membunuh siapapun yang kau mau. Kau tak bisa membuang waktu di sini sekarang. Tepat ketika Tiangan Zaidu mengerahkan kekuatan dahsyat dalam tubuhnya untuk membunuh Xiao Yan, sebuah suara jahat keluar dari tubuhnya. Tapi biarkan saja dia pergi seperti itu. Para dewa menyangkal secara diam-diam. Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar. Lagi pula, orang ini cepat atau lambat akan mati, jadi biarkan dia bahagia untuk sementara waktu, kata suara di Tiangan. Lain-lain, baiklah, mari kita selesaikan urusan kita dulu, kata Tiangan sambil menggigit sudut mulutnya. Bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hidup beberapa jam lagi. Tianhong, ayo pergi.
Detik berikutnya, Tiangan mengatakan sesuatu langsung kepada sosok di belakangnya, lalu mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat menuju gerbang besar Istana Api Suci yang telah terbuka. Tidak bagus, mereka akan menjadi orang pertama yang memasuki Istana Api Suci. Kakak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kata Xiaoyi dengan tatapan tidak yakin. Mengikuti, Santoyan jangan sampai jatuh ke tangan mereka, dan aku selalu merasa mereka sepertinya punya konspirasi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia dan Xiaoyi berubah menjadi meteor, langsung mengejar Tiangan Tianhong. Murid-murid keluarga kerajaan Xuanling, hentikan mereka. Tepat ketika beberapa orang berebutan untuk mengaum menuju api suci, Tiangan berkata kepada para murid yang kelaparan di belakangnya. Fen Xiangge, jangan lupakan kami. Begitu Tiangan selesai berbicara, sebanyak 6 orang muncul tepat di depan Xiaoyan dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Sial, kekuatan orang-orang ini hampir setara dengan Kaisar Do Bintang 7, bahkan hampir setara dengan Kaisar Do Bintang 7 yang telah mencapai kesempurnaan. Jika kau ingin menghancurkan aliansi mereka dalam waktu singkat, itu akan sedikit sulit. Dan Xiaoyi juga tiba-tiba dihalangi oleh Xuanling. Keenam anggota keluarga kerajaan itu ragu-ragu. Adik kecil, kamu bisa pergi dengan percaya diri. Serahkan orang-orang ini pada kami. Tepat ketika mata Xiaoyan memanas, sebuah suara hangat terdengar dari langit. Kakak senior, Xiaoyan memandang orang-orang yang tiba-tiba menyerang, dan tahu bahwa mereka adalah 7 orang dari Istana Surgawi. Pergilah, adik kecil. Kali ini, aku serahkan padamu masalah kejatuhan kakak senior Yintong dan reputasi Paviliun Fenxiang. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, ia membungkuk hormat kepada Xiaoyan, lalu membawa Xiaoyan dan keempatnya langsung ke hadapan orang suci itu. Pintu masuk Istana Api pun disingkirkan. Bajingan, Qi Haoqing, yang memimpin, tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi ketika melihat ini. Ia hendak menghentikan Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi dihentikan oleh Mu Tianyuan dan yang lainnya. Selanjutnya, lawan kalian adalah kami. Mu Tianyuan berbicara perlahan kepada 6 anggota keluarga kerajaan Xuanling yang tersisa. Ayo pergi. Keempat Xiaoyan menyaksikan pemandangan ini, dan tanpa ragu, mereka segera mengikuti kedua anggota keluarga kerajaan Xuanling itu ke Istana Api Suci. Kakak laki-laki, dewa kecil Xiaoyan mengikutinya, dan ada 3 orang lainnya bersamanya. Tianhong melirik ke arah gerbang aula api suci, lalu segera berkata, 4 orang, Xiaoyan, Mu Yingying dan Yanqi. Siapa lagi yang ada di sana? Kok aura di tubuhnya mirip dengan Saint Flame? Tidak masalah, selama Yanqi mengikuti, semuanya akan mudah. Ada 5 percabangan di aula api suci. Sekalipun mereka memiliki api suci, mustahil bagi mereka untuk menentukan arah yang sebenarnya. Jika mereka salah, kesempatanku akan datang. Ayo kita ke aula utama dulu. Setelah Tian selesai berbicara, ia dan Tianhong langsung masuk ke aula api suci. Tindak lanjuti, dan Xiaoyan, Xiaoyi, Mu Yingying, dan Yanqi juga berbondong-bondong masuk ke aula api suci. Pelang, saat keluarga kerajaan Xuanling dan keempat Xiaoyan bergegas masuk ke aula api suci, pintunya tertutup rapat. Sepertinya kali ini, kau masih harus kehilangan sepotong besar daging dari paviliun dupa terbakar. Lakukan sekuat tenaga dan bunuh 4 orang di Istana Surgawi ini untukku. Saat berikutnya, Qi Haoqing tiba-tiba berkata kepada 6 orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling di belakangnya. Begitu suara itu jatuh, keenamnya mengeluarkan kekuatan yang menyilaukan. Setelah bertahun-tahun bersabar, kali ini, mari kita bertarung dengan gembira. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, semangat juang yang agung muncul dari ke-7 orang itu, dan pertempuran sengit antara kedua belah pihak bergema di luar Istana Api Suci. Dan beberapa orang yang memasuki Istana Api Suci juga memiliki penampilan yang berbeda. Tempat ini benar-benar gelap. Xiaoyan dan keempatnya baru saja memasuki Istana Api Suci, dan tiba-tiba merasakan aura api yang mengejutkan mengambang di angkasa, tetapi ruangan di sini gelap gulita. Meskipun begitu, mereka berempat masih bisa membedakan siapa yang mana berdasarkan persepsi mereka. Bagaimana dengan Tiangan dan keduanya? Mu Yingying berkata sedikit, aku kehilangannya. Mereka sepertinya sangat akrab dengan Istana Api Suci. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan dengan persepsi jiwanya yang kuat, setelah memasuki Istana Api Suci, napas kedua Tiangan itu terisolasi, bahkan Xiaoyan. Aku mendapati jiwaku merasakan bahwa di aula Api Suci ini, jangkauan yang bisa dijelajahi sebenarnya terkompresi menjadi puluhan meter. Ini seharusnya menjadi aula depan Istana Api Suci, dan tidak akan ada bahaya. Ayo, bakar. Namun, Yanqi, yang tadinya diam setelah masuk ke aula api suci, tiba-tiba angkat bicara.
Apinya datang. Begitu kata-kata itu terucap, energi api suci berwarna kuning kaki muncul langsung dari tubuh Xiaoyan. Aula depan yang kosong. Setelah cahaya api perlahan menerangi tempat itu, Xiao Yi berkata, yang menarik perhatian semua orang adalah lorong yang sangat lebar sepanjang hari. Lorong itu memang sangat lebar, tetapi hanya ada satu jalan. Ikuti jalan ini. Aku bisa menggunakan kekuatan api suci untuk samar-samar mengetahui lokasi api suci itu, ayo pergi. Setelah Yanqi selesai berbicara, ia memimpin jalan. Yingying, ada apa? Xiaoyan dan yang lainnya juga mengikuti, tetapi Xiaoyan menatap Mu Yingying yang gelisah dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Hatiku tak tenang, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Mu Yingying berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, tetapi apapun yang terjadi, ia tak bisa tenang. Jangan khawatir, ada kakak tertuaku dan aku. Xiao Yi juga melihat situasi Mu Yingying dan berkata, ya, pikiran Mu Yingying tiba-tiba sedikit stabil setelah mendengar kata-kata itu. Di sini, sebenarnya ada 5 jalur. Detik berikutnya, saat mereka berempat maju agak jauh, suara terkejut Yanqi terdengar langsung. 5 jalan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan segera mengalihkan pandangannya ke depan. Xiaoyan melihat bahwa apa yang muncul di depan kelima orang itu adalah 5 terowongan dengan bentuk yang sama. Yan tua, apakah kamu punya petunjuk? Xiaoyan berpikir sejenak, lalu bertanya. Tidak, menurut persepsi saya, kelima jalan itu tampaknya benar. Karena aura api suci yang tersembunyi di 5 jalur itu nyata. Bahkan Yanqi, saat ini, tidak punya pilihan. Apa yang terjadi di sini? Dan Xiao Yi tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah salah satu cara Seng Yan untuk melindungi dirinya sendiri. 5 jalan itu seharusnya mengarah ke tempat yang berbeda, dan hanya ada satu jalan menuju aula utama api suci yang sama. Yanqi berpikir sejenak dan berkata, tapi keempat jalan lainnya juga memiliki aura api suci. Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan bingung. Hehe, ini adalah kekuatan api suci. Di antara kelima jalan itu, satu di antaranya benar, dan aura api suci di antara keempat jalan lainnya hanyalah kedok. Meskipun ini tipuan, kita tidak bisa memecahkannya sekarang. Yanqi menggelengkan kepalanya. Apa sekarang? Kalau ada 5 rute, kita cuma berempat. Kalaupun satu rute sampai ke ujung, belum tentu benar, kata Xiao Yi serempak. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya lagi. Pada saat ini, Xiaoyan juga tidak memperhatikan, dan langsung duduk bersila, memasang ekspresi ingin memeriksa. Senior, bagaimana caranya? Xiaoyan segera berkomunikasi dengan jimat pemakan jiwa di tubuhnya saat ia melakukan inspeksi. Ambil yang tengah, tapi aku ingin mengingatkanmu sebelumnya bahwa ada aura ras jahat dari luar wilayah, dan aura itu lebih kuat daripada aura apapun yang pernah kau temui sebelumnya. Kau sekarang adalah 3 api suci, dan kau menambahkan. Di aula api suci ini, totalnya ada 4 api suci. Jika salah satu tidak sengaja jatuh, aku khawatir akibatnya. Ini bencana bagi seluruh dunia 1000 besar, kata Soul Eater dengan sungguh-sungguh. Klan jahat di luar wilayah ingin membunuhku, Xiaoyan, dan aku juga harus membuat mereka terluka, kata Xiaoyan lirih, tetapi aura tak kenal takut di tulangnya tiba-tiba terpancar keluar. Tergantung situasinya, saya akan mengambil tindakan pada saat kritis. Tapi aku hanya bisa melindungimu sendirian. Untuk kata-kata lainnya, aku hanya bisa meminta lebih banyak berkah. Setelah jimat pemakan jiwa selesai berbicara, ia tak bisa menahan diri untuk melirik Yanqi. Ya, Xiaoyan setuju, tapi dia tidak mengerti arti dari jimat pemakan jiwa yang terakhir. Ikuti aku. Xiaoyan membuka matanya dan bergegas masuk langsung ke lorong tengah. Apakah kamu yakin ini jalan yang benar? Yanqi tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku punya sedikit kemampuan menyelidiki, jadi aku tidak mungkin salah. Xiaoyan juga menyadari bahwa Yanqi terkejut, lalu menjelaskan. Kalau begitu, ayo pergi. Semoga kali ini, semuanya akan terungkap. Pupil mata yang berapi-api itu juga dipenuhi gelombang kekuatan yang tak terlihat. Mengapa hatiku menjadi gelisah begitu aku memasuki istana api suci ini? Bahkan kelopak mataku terus berkedut, apa ada sesuatu yang besar akan terjadi? Mu Yingying mengikuti di akhir dan berkata tanpa sadar. Namun saat Xiaoyan dan yang lainnya menyapu jalan yang benar, Tian Qian dan Tian Hong mengambil langkah lebih awal dan langsung menuju aula utama Seng Yan. Kemari lagi, kata Tian Hong sambil mengerutkan kening saat dia melihat gerbang batu biru di depannya. Tian Hong masih ingat dengan jelas, saat mereka berempat pertama kali datang ke sini, kekuatan mereka sangatlah lemah, dan disinilah mereka bertemu dengan pria yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka. Kakak senior Fan Xiang De Yintong.
Dalam pertempuran itu, Yintong hanya mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling mereka selama 4 hari sendirian, dan bahkan jika itu tidak muncul pada akhirnya, mereka berempat akan sepenuhnya dilenyapkan olehnya. Yintong si gila itu, kalau bukan karena benda-benda di dalamnya, kita pasti sudah mati di tangannya. Tianhong menatap gerbang batu biru dan berkata, suaranya penuh ketakutan. Mengenai kekuatan Yintong, bahkan jika kekuatan mereka telah meroket sekarang, mereka masih takut ketika memikirkannya. Yintong memang sangat kuat, tetapi melawan keluarga kerajaan Xuanling kita, itu tidak akan berakhir baik. Dan orang ini, bukankah akhir hidupnya menyedihkan? Tiangan tertawa. Baiklah, waktunya hampir habis, ayo kita mulai. Saat mereka berdua berbicara perlahan, dua aura hitam yang sangat jahat muncul dari tubuh mereka, lalu berubah menjadi dua. Gumpalan hitam muncul di depan mereka berdua. Tuan, kami sudah sampai di depan aula utama Saint Flame, dan sekarang kami membutuhkan kalian berdua untuk bertindak sebelum kami bisa membuka pintu aula. Dengan munculnya dua kelompok hitam ini, Qian berkata dengan nada hormat hari itu. Hahaha, terakhir kali kita berempat kabur dari sini, kali ini, kita pasti akan menunjukkan kejayaan klan Gorevin kita. Kelompok hitam jahat kedua tertawa serempak, lalu tanpa ragu, kelompok hitam jahat asal muncul dan menyerang gerbang istana yang diselimuti cahaya biru. Masuk. Saat berikutnya, ketika kekuatan jahat baru saja menyentuh gerbang kuil biru, sebuah celah hampa yang sunyi muncul dari udara tipis. Begitu suara kelompok hitam jahat kelompok kedua jatuh, tiangan dan tiangan saling memandang dan langsung mengalir ke dalamnya, dan kemudian ruang di sini kembali tenang. Jalan ini aneh sekali. Setelah memilih jalur paling tengah dari 5 jalan, Xiao Yan dan yang lainnya maju sedikit, dan Xiao Yi berbicara lebih dulu. Agak aneh, tapi persepsiku mengatakan ini benar. Xiao Yan bertanya kepada Soul Eater 3 kali, dan Soul Eater pun bersikeras bahwa aula utama Saint Flame ada di sini. Dan jalan ini sangat biasa. Jalannya dilapisi batu biru dan putih biasa, dan ada lorong melingkar di sekelilingnya. Bahkan persepsi jiwa Xiao Yan pun tak mampu melihat ujungnya. Kalau begitu, ayo pergi. Setiap kali bersamanya, dia tidak pernah membuat kesalahan. Aku yakin persepsinya tidak akan salah. Detik berikutnya, Mu Yingying yang selalu pendiam pun ikut angkat bicara. Melihat penampilan Mu Yingying seperti ini, Yan Qi dan Xiao Yi saling berpandangan, jelas pupil mata mereka menjadi aneh. Itu, ada cahaya di depan. Sesaat kemudian, Xiao Yan buru-buru memecahkan situasi memalukan ini dan berkata langsung. Sudah berakhir. Ketika Xiao Yi dan Yan Qi mengatakan ini, mereka langsung mengalihkan perhatian ke depan. Ayo pergi, kata Xiao Yan dalam bahasa Zaidu. Begitu ia selesai berbicara, mereka berempat langsung berkumpul menuju titik cahaya di depannya. Ini, gerbang aula utama. Begitu pintu masuk terbuka, sebuah gerbang biru kehijauan yang luar biasa besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka berempat. Hanya saja, di atas gerbang biru itu, cahaya biru perlahan-lahan bersinar, melindunginya dengan erat. Cahaya cian ini seharusnya diubah oleh api suci, dan tujuannya adalah untuk menjaga gerbang kuil. Sepertinya kita benar-benar tidak salah, kata Yan Qi kepada Xiao Yan sambil menatap gerbang biru raksasa di depannya. Jangan ganggu adikku, dia punya keahlian unik dan pasti bisa mendobrak gerbang istana. Saat berikutnya, Xiao Yi juga melangkah maju, mencoba mengamati gerbang istana biru seperti Yan Qi. Mengapa kamu tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Xiao Yi mendesah tak terkendali saat mendengar kata-kata itu. Hanya segel dengan kekuatan api suci tertentu yang bisa dipatahkan, sementara segel lainnya tidak. Mu Yingying juga menjelaskan kepada Xiao Yi. Di sini, aku tidak menyangka kau bisa menemukan api suci lain dengan mudah. Dia benar-benar orang yang beruntung. Dan ketika dia baru saja tiba di gerbang kuil biru, jejak jimat pemakan jiwa muncul di tubuh Xiao Yan. Panas, katanya kepada Xiao Yan. Apakah ada api suci lain di gerbang kuil biru ini? Kata Xiao Yan dengan mulut kering dan tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Hehe, nak, jangan terlalu senang dulu. Kamu sudah punya api suci. Kalaupun kamu menemukan api suci lain, aku khawatir kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutku, api suci ini mungkin lebih murah daripada peri api ini, tapi aku belum pernah mendengar peri api bisa melahap api suci. Sang pemakan jiwa menyangkalnya. Hahaha, kalau begitu, aku tidak akan membiarkan para senior mengkhawatirkannya. Asalkan aku menemukan api suci, aku akan punya caraku sendiri untuk melahapnya. Mendengar ini, Xiao Yan mengabaikan keraguan jimat pemakan jiwa. Orang ini, apa yang kamu lakukan? Di seluruh dunia 1000 besar,
ada pembangkit tenaga listrik yang dapat memiliki lebih dari 2 api suci, tetapi mereka dapat dihitung hampir dengan satu tangan. Seorang pembangkit tenaga listrik setingkat itu mampu menekan 2 jenis api suci di dalam tubuhnya hanya dengan mengandalkan kekuatan. Jika kekuatan Kaisar Do bintang 7 tingkat menengah ingin melahap api suci kedua, ini jelas hanya fantasi. Kecuali orang ini memiliki kekuatan suci. Namun, hanya ada sedikit latihan setingkat Senjue di seluruh dunia 1000 besar, bagaimana mungkin itu muncul pada orang ini? Setelah sang pemakan jiwa selesai berbicara, suasana perlahan menjadi sunyi. Kakak, bagaimana kabarnya? Setelah beberapa saat, melihat Yanqi membuka matanya perlahan, Mu Yingying berlari menghampirinya dan bertanya. Meskipun gerbang segel ini sangat kuat, ia seharusnya mampu menembus kekuatan 2 api suci, kata Yanqi sambil tersenyum. Lalu tunggu apa lagi? Nyalakan saja, kata Mu Yingying pelan setelah mendengar ini. Terserah aku. Tepat saat Mu Yingying menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yan melangkah maju. Meskipun aku tidak terlalu yakin dengan kondisi fisikmu, masih ada beberapa hal yang tidak stabil jika dipikirkan, jadi kekuatan api suci seharusnya tidak terlalu aktif, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Anak baik, kamu berani sekali, pantas saja dia tidak salah paham. Yanqi di samping memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan setelah menyadari bahwa Xiao Yan telah memperhatikan detail sedetail itu. Ayo kita lakukan, nanti saja, kata Xiao Yan. Api suci, keluarlah. Yanqi menyadari keseriusan masalah ini, jadi dia tidak ragu-ragu, dan kekuatan api suci berwarna merah menyala tiba-tiba muncul. Api suci merah menyala ini, tahukah kau api suci yang mana Yanqi? Gumam Xiao Yan dalam hati, dan setelah bergumam, api suci kuning tanah yang besar itu tiba-tiba menyembur keluar, lalu menyatu dengan Yanqi. Kekuatan api suci merah itu tiba-tiba menyatu di gerbang kuil biru. Dan cahaya cian yang melindungi gerbang kuil tampaknya beresonansi dengan kekuatan api suci keduanya. Setelah beberapa saat, cahaya itu berubah menjadi api cian, dan terbakar langsung bersama 2 api lainnya yang berwarna sama. Dan dengan lenyapnya cahaya biru itu, gerbang istana pun perlahan terbuka pada saat itu.